TNI Polri amankan lokasi ibadah dan rekreasi saat Nataru. Kemenpar dan Polri perkuat koordinasi lintas sektoral jelang Nataru. Terpidana mati Mary Jane dipulangkan ke Filipina. Miris aksi begal payudara kembali terjadi. Halo pemirsa, selain 4 informasi tadi kami masih memiliki berbagai informasi lainnya yang sudah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpos Pekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, puncak arus mudik pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 akan berlangsung pada 21 Desember hingga 28 Desember. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memastikan personil TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan 61.000 lebih objek seperti gereja dan tempat rekreasi di momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan personel TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan 61.000 lebih objek seperti gereja dan tempat rekreasi di momen perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit usai rakor bidang operasional 2024 dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Auditorium STIK atau PTIK sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaksanakan PAM Natal dan Tahun Baru dengan baik. Sebanyak 2.794 posko akan didirikan dengan rinciannya adalah 1.852 pos PAM, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu untuk mengamankan 61.000 lebih objek tersebut. Kita tahu bahwa kegiatan PAM Nataru tentunya adalah gabungan dari berbagai macam pengamanan, baik pengamanan yang terkait dengan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik, demikian juga pengamanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah pada saat malam Natal dan juga pada saat Natal, dan puncaknya nanti pada saat malam pergantian tahun baru, maka akan terjadi kegiatan masyarakat yang bersama-sama melaksanakan kegiatan lepas tahun. Di situ juga tentu banyak juga masyarakat yang melaksanakan kegiatan berlibur ke tempat wisata. Di satu sisi juga di situ juga ada berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk juga kegiatan ibadah baik di gereja maupun masjid. Jadi itu tentunya menjadi puncak rangkaian kegiatan. Tak hanya itu, Kapolri menyampaikan adanya peningkatan arus mudik pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ia menyebut arus mudik akan mencapai puncaknya pada 21 Desember dan 28 Desember. Untuk itu, Kapolri meminta jajarannya untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Mesir di Bandara Udara Internasional Kairo. Lawatan Presiden Prabowo ini merupakan dalam rangka memenuhi undangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Kedatangan Presiden Prabowo di bandara disambut oleh sejumlah pejabat tinggi Mesir dan jajar kehormatan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir, tepatnya di Bandar Udara Internasional Kairo pada pukul 20.10 waktu setempat, Selasa 17 Desember 2024. Saat keluar dari pesawat, Presiden disambut dengan karpet merah dan pasukan jajar kehormatan, serta sejumlah pejabat Mesir, diantaranya Menteri Negara Urusan Produksi Militer, Maijen Muhammad Solah, Dubes Mesir untuk Indonesia, Yasser Hassan El-Semi, Dubes RI Kairo, Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan Kairo, Kolonel Dafris Desyafruddin. Presiden Prabowo yang tiba mengenakan pakaian safari berwarna coklat dan berpeci hitam itu pun menyempatkan memberikan salam hormat kepada pasukan jajar kehormatan. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja dalam rangka memenuhi undangan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi. Dalam hal yang sama, Kepala Negara juga akan menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 yang merupakan forum kerjasama ekonomi 8 negara yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Presiden sampaikan kehadirannya di KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini. Mulai 1 Januari 2026, Indonesia akan bergilir menjadi ketua D8. Setelah ke Mesir,
Presiden Prabowo direncanakan singgah di Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam perjalanan kembali ke tanah air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman beserta Wamen UMKM Helvi Moraza mencoba mobil listrik buatan lokal dari PT Zeus Pilihan Terbaik yang asli Bogor. Menteri UMKM menyampaikan meski mobil tersebut merupakan produksi perdana, hasilnya sudah sangat memuaskan. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Kementerian UMKM, Menteri UMKM Maman Abdurrahman beserta Wamen UMKM Helvi Moraza mencoba langsung mobil listrik buatan lokal dari PT Zeus Pilihan Terbaik atau ZPT asli Bogor. Usai menjajal secara langsung, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menyatakan bahwa meskipun ini merupakan produksi perdana, hasilnya sudah sangat memuaskan. Untuk awal dinilai sudah bagus, meskipun di satu sisi harus tetap disempurnakan lagi. Ini mobil asli Bogor. Dirakit di Bogor, memang baru baterainya yang lokal. Ya, tapi memang saya rasa ini bisa kita pelan-pelan dorong direplikasi produksi di negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi kompak menyuarakan gencatan senjata di Palestina. El-Sisi menyebut Mesir dan Indonesia, El-Sisi menyebut Mesir dan Indonesia memiliki sejumlah pandangan yang sama, khususnya soal konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi kompak menyuarakan gencatan senjata di Palestina. El-Sisi menyebut Mesir dan Indonesia memiliki sejumlah pandangan yang sama, khususnya soal konflik yang terjadi di Timur Tengah. El-Sisi mengatakan dirinya dan Presiden Prabowo sama-sama mendorong gencatan senjata di Palestina. ليس بالقليل في مباحثاتنا اتكلمنا عن الأوضاع اللي بتمر بالمنطقة وأهمية يعني تخفيض حجم التصعيد اللي موجود في المنطقة. اتكلمنا على في سوريا على سبيل المثال أهمية أن يكون في عملية سياسية شاملة لا تقصي أحد خلال هذه المرحلة حتى يشارك فيها كل الأطياف والقوى اللي موجودة في سوريا. تكلمنا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وأيضا إن حل القضية الفلسطينية. Tak hanya El-Sisi, Presiden Prabowo juga mengatakan komitmen Indonesia dan Mesir untuk mendorong berakhirnya konflik di Palestina. Selain itu, Kepala Negara juga menyanjung langkah Mesir yang turut menggaungkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Kami sepakat untuk terus berjuang meningkatkan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Kami menganjurkan segera gencatan senjata di kawasan demi kemanusiaan. Adapun selain menyerukan keberpihakan pada Palestina, sejumlah kerjasama juga menjadi topik utama perjumpaan keduanya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan keinginannya untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Mesir melalui sejumlah bidang seperti perdagangan, budaya, hingga pendidikan. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo mengultimatum kepada para koruptor untuk bertaubat dan mengembalikan dana yang telah dicuri dari rakyat. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga sempat mewanti-wanti pihak-pihak yang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya serta mentaati hukum yang ada. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan hangat dengan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024. Acara yang digelar di Al-Azhar Convention Center ini berlangsung dalam suasana akrab dan penuh inspirasi. Dalam sambutannya di hadapan hampir 2.000 mahasiswa yang hadir, Presiden Prabowo sempat bicara terkait korupsi di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Prabowo meminta para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan yang dicuri dari rakyat. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai
para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga sempat mewanti-wanti pihak-pihak yang telah menerima fasilitas dari negara untuk membayar kewajibannya. Prabowo meminta semua harus menaati hukum yang ada, serta memperingatkan akan menegakkan hukum jika memang tidak dapat diatur. Kepala negara juga memastikan akan membersihkan aparat-aparat yang tidak setia kepada rakyat, bangsa, dan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk fokus terhadap isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam keterangan pers, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah telah mengidentifikasi berbagai potensi tantangan, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat yang diperkirakan mencapai 110 juta orang menjelang Nataru. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di ruang sidang Kabinet di Kantor Presiden Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Rapat tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memastikan kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru, terutama dalam menghadapi potensi peningkatan mobilitas masyarakat, kebutuhan logistik, dan keamanan selama periode tersebut. Kepala negara menginstruksikan jajarannya untuk memberikan laporan terkini dari berbagai sektor terkait. Presiden Prabowo meyakini koordinasi yang matang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangan pers usai menggelar rapat, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi berbagai potensi tantangan, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat yang diperkirakan mencapai 110 juta orang menjelang Tahun Baru. Karena itu, tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan Nataru, terutama juga diantaranya untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman. Tadi juga Bapak Kapolri memberikan penjelasan bahwa sudah dipersiapkan satuan termasuk personel Polri yang di-backup nanti oleh personel TNI untuk bisa mengamankan berbagai lokasi, apakah itu rumah ibadah, kemudian juga rute-rute perjalanan yang digunakan oleh masyarakat luas. Dari Menteri Perhubungan tadi juga sudah menjelaskan, melaporkan bahwa berbagai moda transportasi, baik darat, laut, udara maupun kereta api, ini juga sudah dipersiapkan sarananya, termasuk prasarana pendukungnya, apakah bandara, dermaga, stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Ini benar-benar bisa mengakomodasi diperkirakan 110 juta masyarakat yang akan melakukan mobilitas, baik antar daerah maupun di dalam provinsi yang sama. Ini juga akan terus kita kawal, kita monitor melalui command center, posko atau posko yang digelar di berbagai titik. Untuk mengantisipasi kemacetan, pemerintah telah menyiapkan posko pemantauan di berbagai titik rawan. Rekayasa lalu lintas di ruas-ruas padat seperti Jakarta Cikampek juga dilakukan, termasuk penambahan 1 lajur menjadi 4 lajur. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berlangsung lancar, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas persiapan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan kepada para menteri dan pejabat lainnya untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar masyarakat dapat merayakan momen Nataru dengan penuh sukacita. Dalam gelar rapat di Istana Negara Jakarta pada Senin 16 Desember 2024, Presiden Prabowo membahas sejumlah isu. Salah satunya persiapan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2024-2025.
Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan kepada para menteri dan pejabat lainnya untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar masyarakat dapat merayakan momen Nataru dengan penuh kebaikan dan sukacita. Dalam kesempatan itu, Presiden menagih laporan untuk sejumlah isu kepada pejabat terkait, yaitu seputar keamanan, transportasi, pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan pokok lainnya, tenaga kerja, dan juga sektor pariwisata. Prabowo mengatakan persiapan Nataru kali ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat dan yakin seluruh menteri terkait sudah melakukan koordinasi dengan baik dan juga benar. Pada sore hari ini, sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Persiapan perayaan hari Natal dan tahun baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan yang baik. Tapi saya ingin juga mendapat laporan yang terkini. Dalam rapat tersebut dihadiri antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan seluruh para menteri lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar perayaan Natal tahun ini berjalan lancar tanpa hambatan. Hal ini disampaikan Gibran sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027. Dalam acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024 hingga 2027 di Gedung KWI Jakarta pada Selasa 17 Desember 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di hadapan pengurus baru Pemuda Katolik dan jajaran petinggi Konferensi Wali Gereja meminta agar perayaan Natal tahun ini berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam kesempatan itu, Gibran sampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta warga Kristiani dan Katolik untuk melaporkan kepadanya langsung jika misa atau perayaan Natal dipersulit. Pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor HP-nya, bisa langsung di WA, bisa langsung di telepon. Komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. Gibran mengimbau masyarakat melaporkan apabila perayaan misa Natal 2024 dipersulit melalui lapor Mas Wapres, serta mempersilakan masyarakat mengadu lewat nomor WhatsApp 08111 704 2207. Wapres Gibran menegaskan dirinya berani terus membela pemeluk agama manapun untuk menjalankan ibadahnya, lantaran turut dibantu oleh para pemuda yang pikirannya terbuka dan mau merangkul semua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan, Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rumania untuk RI di Kementerian Pertahanan pada Selasa kemarin. Kunjungan ini menandai komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin selama kurang lebih 75 tahun. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rumania untuk RI, Adrian Belenescu, di Kementerian Pertahanan pada Selasa 17 Desember 2024. Pertemuan tersebut diantaranya membahas sejumlah langkah strategis untuk mendorong kerjasama di bidang pertahanan kedua negara. Di antaranya ialah negosiasi Defense Cooperation Agreement dan partisipasi Rumania dalam Indo-Defensi 2024 yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Melalui caption yang dibagikan dijelaskan bahwa Indonesia menyambut baik langkah-langkah positif ini, serta berharap kerjasama antara kedua negara dapat berkembang demi kemakmuran dan keamanan bersama. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan harga pangan selama periode Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman dan terkendali. Menurutnya, ketersediaan stok pangan saat ini dalam kondisi lebih dari cukup, sehingga dapat dipastikan persediaan aman. Kondisi stok pangan yang lebih dari cukup membuat pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan impor pangan terhadap 4 komoditas, di antaranya beras, jagung, gula, dan garam pada tahun depan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin, di tengah situasi cuaca ekstrim ini, harga dan pasokan pangan nasional masih dalam kondisi aman, termasuk untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dirinya lantas menyebutkan stok beras baik di Bulog, retail, dan pengecer yang masih dalam kondisi cukup, termasuk untuk menghadapi Natal Tahun Baru. Selain itu, pemerintah juga memutuskan tidak mengimpor gula untuk konsumsi pada tahun depan, mengingat stok yang mencukupi sekitar 1,4 juta ton, dengan produksi diperkirakan mencapai 2,6 juta ton. Harga pangan aman terkendali, stok lebih daripada cukup. Gula ada 1,5 juta, ya, beras ada 8 juta lebih, jadi aman sekali. Oleh karena itu kita putuskan tahun depan nggak impor. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menuju Indonesia Emas 2024, Presiden Prabowo Subianto berharap pada talenta muda yang memiliki kemampuan di bidang cyber security.
Menteri Komunikasi dan Bidang Digital, Mutia Hafid, mendukung transformasi Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta menjadi politeknik digital yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis digital, salah satu di antaranya yaitu keamanan cyber. Menkom Digi Mutia Hafid mengungkap sekolah vokasi STMM akan segera bertransformasi menjadi politeknik digital atau Poldigi yang fokus di bidang multimedia dan teknologi digital. Hampir semua lini dalam kehidupan kita akan dibantu oleh kecerdasan artifisial. Dan saya termasuk yang merasa bahwa teknologi harus di-embrace, harus kita ikuti, harus kita sambut, bukan malah dihadapi berhadap-hadapan. Karena itu experience-nya menjadi penting. Experience menggunakan kecerdasan artifisial tidak hanya melalui komputer masing-masing ataupun HP masing-masing, tapi melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan lebih canggih yang ada di kampus. Langkah ini juga merupakan respon terhadap kebutuhan industri yang terus berkembang, yang memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan khusus di bidang multimedia, desain grafis, pengembangan perangkat lunak, dan teknologi informasi. Lebih lanjut, Menkom Digi Mutia Hafid memberi dukungan kepada STMM untuk menciptakan lulusan dengan kemampuan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Pertahanan RI kembali memberangkatkan 25 tenaga kesehatan TNI untuk melanjutkan misi kemanusiaan merawat pengungsi Gaza di kapal rumah sakit RS Terapung milik Uni Emirat Arab. Rombongan yang tergabung dalam keberangkatan gelombang 2 tenaga kesehatan TNI ke El Aris, yang beberapa di antaranya juga akan melanjutkan misi kemanusiaan merawat para pengungsi Gaza. Kepala Biro Informasi Pertahanan atau Inforhan, Humas Sekjen Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega F, Wenas Inkririwang, saat dihubungi di Jakarta, Senin kemarin menjelaskan rombongan nakes TNI gelombang 2 itu telah berangkat ke Abu Dhabi UAE dari Denpasar, Bali. Di El Aris, sebanyak 25 tenaga kesehatan TNI yang tergabung dalam gelombang 1 telah kembali ke tanah air pada 8 Desember 2024. Sementara itu, dia melanjutkan saat ini masih ada 10 tenaga kesehatan TNI yang berada di El Aris. Rencananya mereka akan kembali ke Indonesia pada 22 Desember 2024. Beberapa hari sebelum rombongan tenaga kesehatan TNI gelombang kedua berangkat, Menteri Pertahanan RI, Syarif Samsudin, memberi pembekalan dan arahan-arahan kepada mereka di kantor Kemenhan RI, Jakarta, Jumat minggu lalu. Dalam sesi pengarahan itu, Menhan Syarif menekankan tugas kemanusiaan di El Aris itu merupakan misi penting yang menyangkut kemanusiaan dan juga menjadi upaya Indonesia mewujudkan perdamaian di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Pelantikan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menyaksikan langsung pengucapan sumpah jabatan para pimpinan baru KPK. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024 hingga 2029 pada Senin 16 Desember 2024. Proses pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan Presiden beserta daftar nama-nama yang dilantik menjadi pimpinan dan Dewas KPK. Sebanyak 5 pejabat yang dilantik sebagai pimpinan KPK adalah Setio Budianto sebagai Ketua KPK dan 4 wakilnya masing-masing Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johannes Tanak, dan Agus Joko Pramono. Sementara itu, jajaran anggota Dewan Pengawas KPK yang dilantik adalah Wisnu Baroto, Beni Joshua, Gus Rizal, Supeno, dan Ciska Mirawati. Mengangkat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029, masing-masing 1. Setio Budianto sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Fitroh Roh Cahyanto. 3. Ibnu Basuki Widodo. 4. Johannes Tanak. 5. Agus Joko Pramono, masing-masing sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota. Keempat, mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029, masing-masing 1. Gus Rizal sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Beni Joshua Mamuto. 3.
Ciska Mirawati. 4. Sumpeno. 5. Wisnu Baroto, masing-masing sebagai anggota. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 161P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029. Agenda berlanjut pada prosesi pembacaan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta penandatanganan berita acara. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Usai prosesi sumpah, Prabowo bersama para pimpinan KPK yang baru menandatangani keputusan Presiden mengenai pengangkatan tersebut. Sebelumnya, pimpinan dan Dewas KPK dipilih melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI pada 18 hingga 21 November 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah mengendus adanya praktik peredaran bahan material baja lapis seng ke beberapa daerah di Indonesia sejak April lalu, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perdagangan berhasil mengungkap gudang produksi dan penyimpanan material tersebut yang ditaksir mencapai 23,7 miliar rupiah. Usai pengungkapan ini, Budi Santoso akan memanggil pelaku usaha untuk dimintai keterangan. Sementara barang bukti yang ada akan dihancurkan jika terbukti melanggar. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama kepolisian berhasil mengungkap praktik produksi material baja lapis seng sebanyak 83.000 lembar bersama beberapa alat produksinya. Praktik ini berhasil diendus Kemendak usai pihaknya menemukan produk tersebut beredar di Kota Pontianak dan Yogyakarta sejak bulan April 2024. Adapun total pengungkapan baja lapis seng ini mencapai 23,7 miliar rupiah. Pengungkapan ini resmi dirilis usai melewati serangkaian alurasi yang ada seperti meninjau ulang produk hingga memetakan penyebaran produk sudah sejauh mana. Produk ini mereknya adalah GPA dan GDG ya. GPA dan GDG yaitu lembaran datar dan lembaran gelombang untuk GPA dan GDG-nya dengan nilai atau sebanyak 83.306 lembar. Kemudian ada juga bahan baku BCLS berupa galvanis steel coil dari berbagai merek sebanyak 290 koil atau seberat 1.251.050 kilogram. Jumlah perkiraan nilai barang tersebut adalah 23.064.110.000. Ya, jadi BCLS ini diduga melakukan pelanggaran terhadap Permendak nomor 69 tahun 2018, kemudian Permendak nomor 21 tahun 2023, Junto nomor 26 tahun 2021. Pasca penyitaan yang dilakukan pihak Kementerian Perdagangan, Budi akan memanggil pelaku usaha baja lapis seng ini untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sedangkan seluruh barang bukti akan dilimpahkan ke laboratorium untuk diuji standar yang akan ditentukan. Nantinya jika produk material terbukti jelas tidak sesuai standar, maka seluruh barang bukti akan dimusnahkan. Lebih dalam, pengungkapan ini dilakukan sebagai wujud pemerintah untuk terus melindungi konsumen dari bahaya yang ada serta mendorong kualitas produk yang harus sesuai standar nasional Indonesia. Dari Jawa Barat, Max, juru kamera Ahmad Amin, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana bersama Kepolisian RI dan stakeholder menggelar rapat koordinasi lintas sektoral pada Senin kemarin. Jelang libur Nataru, Kemenpar bersama Polri perkuat koordinasi lintas sektoral. Dalam rapat koordinasi bersama Kepolisian RI, Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana memaparkan sejumlah langkah Kemenpar dalam mempersiapkan libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya seperti mengeluarkan surat edaran Menteri Pariwisata, mengecek kesiapan destinasi wisata, publikasi dan sosialisasi, aktivasi manajemen krisis kepariwisataan, serta kolaborasi bersama stakeholder dan Pemda. Dalam rapat yang diselenggarakan pada Senin 16 Desember 2024 tersebut, Menpar juga mengimbau seluruh stakeholder secara rutin untuk memantau informasi terbaru terkait cuaca ekstrim. Berbagai insentif untuk mendukung wisatawan berkunjung ke Indonesia juga terus digencarkan, seperti penurunan harga tiket pesawat, promosi dan penyelenggaraan event.
Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kemenpar.ri, diprediksi juga akan lebih dari 110 juta pergerakan wisatawan di momen libur Nataru. Oleh karenanya, pemerintah akan terus berupaya memastikan wisatawan dapat berlibur dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, PT Kereta Api Indonesia melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen sebagai salah satu pusat transportasi terbesar di Jakarta. Sudah mulai dipadati penumpang dan menurut manajer Humas Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendrian Wintoko, mengatakan bahwa PT KAI meningkatkan fasilitas dan memperketat keamanan untuk menjamin perjalanan yang aman dan nyaman selama periode libur panjang. Ya baik pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, saya melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Memang jika misalnya dilihat ini sedikit demi sedikit calon penumpang di Stasiun Pasar Senen sudah mulai memadati, di mana untuk melakukan perjalanan mereka di libur panjang Natal dan juga Tahun Baru 2025. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa PT KAI ini juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan pelayanan optimal kepada para penumpang jelang libur panjang tahun 2024-2025 ini. Salah satunya adalah penambahan 17 kereta api tambahan, yaitu dari keberangkatan Stasiun Pasar Senen sendiri ini terdapat 5 kereta api tambahan dan juga untuk Stasiun Gambir ini terdapat 12 kereta api tambahan dioperasikan khusus untuk rute-rute favorit seperti daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Malang dan juga Surabaya. Kereta api tambahan ini memang dijadwalkan sekitar akan dimulai beroperasi pada tanggal 20 Desember 2024 hingga 7 Januari 2025 menyesuaikan dengan puncak arus mudik dan juga arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru 2025. Selain itu memang juga kalau kita lihat ini ada fasilitas terbaru yang telah ditingkatkan oleh PT KAI, salah satunya di Stasiun Pasar Senen ini sendiri. Seperti kalau misalkan kita lihat di layar kaca Anda ini ada terdapat ruang tunggu yang lebih nyaman, kemudian loket tiket tambahan dan juga posko pelayanan terpadu. Dan memang juga tadi dari keterangan manajer Humas Daop 1 Iksvan Hendrian Toko ini mengatakan bahwa PT KAI juga terus mengimbau kepada calon penumpang untuk membeli tiket secara daring melalui laman resmi KAI Akses ataupun aplikasi resmi KAI Akses guna mempermudah proses dan juga menghindari kerumunan di stasiun. Kemudian terkait keselamatan ini dapat saya sampaikan juga bahwa pengamanan di area stasiun ini akan diperketat dengan kehadiran petugas keamanan gabungan baik dari KAI itu sendiri, kemudian personel gabungan dari TNI Polri yang akan mengawasi ataupun melakukan keamanan di area sekitar stasiun. Kemudian pemeriksaan barang bawaan penumpang juga akan diperketat demi memastikan perjalanan yang aman dan juga nyaman selama perjalanan itu sendiri. Kemudian sementara untuk posko pelayanan terpadu ini juga telah didirikan oleh PT KAI untuk membantu penumpang yang membutuhkan informasi, kemudian pelayanan kesehatan dan juga bantuan lainnya selama periode Natal dan juga Tahun Baru 2025. Menariknya juga memang PT KAI ini juga telah memberikan perhatian khusus kepada para penumpang yang jika merasa haus ini bisa merefill ataupun mengisi minumannya di tumbler milik sendiri ini untuk diminum karena memang PT KAI sendiri juga telah menyediakan dispenser umum di beberapa titik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kemudian tadi juga memang dapat disampaikan juga oleh manajer Daop Humas 1 ini mengatakan bahwa PT KAI sendiri memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang hingga 20% dari tahun sebelumnya, di mana dengan arus puncak keberangkatan ini akan diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Desember hingga 25 Desember dan untuk arus balik ini sendiri akan terjadi diprediksi pada tanggal 1 hingga 3 Januari 2025. Hingga saat ini memang tiket untuk beberapa rute favorit seperti yang tadi saya sampaikan di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Surabaya dan juga Jawa Timur ini juga sudah terjual hingga 90%. Dan memang selain itu juga, KAI juga mengimbau penumpang untuk datang lebih awal minimal 1 jam sebelum keberangkatan agar proses pemeriksaan tiket dan juga barang bawaan berjalan lancar. Bagi pemirsa Sinpo TV yang belum memesan tiket keberangkatan, ini jangan khawatir, tentunya memang PT KAI sendiri itu juga telah menyiapkan penjualan tiket tambahan di hari keberangkatan
Dan memang ini stok dari tiket tersebut ini memang terbatas, terutama untuk destinasi-destinasi favorit seperti untuk Yogyakarta, Surabaya, dan juga Jawa Timur. Dan hingga saat ini memang suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini memang terbilang ramai namun tertib, di mana calon penumpang ini terlihat mematuhi aturan-aturan dari para petugas, terutama seperti terkait protokol keselamatan di peron dan saat menaiki kereta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Sinpo TV Mutia Anggiani melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar upacara peringatan ke-76 Hari Bela Negara tahun 2024 Kamis pagi kemarin. Mewakili Menpora Dito Aryo Tejo, staf ahli bidang inovasi kepemudaan dan keolahragawan Kemenpora Yohan bertindak sebagai pembina upacara yang berlangsung di halaman Geraha Kemenpora. Staf ahli Yohan yang membaca amanat Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan peringatan Hari Bela Negara ini untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lebih lanjut dipaparkan, dalam konteks bela negara terdapat 5 nilai dasar bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Hal tersebut menjadi landasan untuk membentuk mental dan fisik yang tangguh. Menurut Yohan, tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri semata, melainkan juga merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai seluruh komponen bangsa. Dengan semangat bela negara, diyakini kita mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan menggapai cita-cita bangsa. Upacara ini dihadiri para pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenpora. Dalam upacara ini, turut dibacakan ikrar bela negara yang diikuti seluruh peserta upacara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menggeledah kantor Bank Indonesia di Jakarta Pusat Senin malam kemarin. Hal tersebut guna pengumpulan alat bukti kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dana Corporate Social Responsibility Bank Indonesia. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa petang, Deputi Bidang Penindak dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan membenarkan tim penyidik KPK telah menggeledah kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Senin malam kemarin. Rudi Setiawan menjelaskan, penggeledahan dilakukan guna mengumpulkan alat bukti kasus dugaan korupsi, penggunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. Benar adanya kemarin pada tanggal 16 Desember 2024, kurang lebih pukul 19 malam, kami melakukan penggeledahan di seputaran kantor BI di Jalan Tamrin. Adapun maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Hingga saat ini, KPK terus memproses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Kendati, KPK belum mengungkap identitas tersangka maupun konstruksi perkara dalam kasus dugaan korupsi terkait penggunaan CSR tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility di Bank Indonesia. Namun KPK tidak mengungkapkan nama maupun asal instansi kedua tersangka tersebut. KPK menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia. Tetapi KPK tidak mengungkapkan nama maupun asal instansi kedua tersangka tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan, para tersangka diduga menerima uang dari program CSR Bank Indonesia. Rudi menyampaikan informasi tersebut 1 hari setelah penggeledahan gedung BI di Jalan MH Tamrin, Gambir, Jakarta Pusat sehari sebelumnya. Dalam giat itu, penyidik KPK turut menggeledah ruang kerja Gubernur BI Peri Warjio. Tersangka yang terkait perkara ini ada. Kita sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari CSR-nya Bank Indonesia. KPK menyatakan penggeledahan di kompleks perkantoran Bank Indonesia itu berhubungan dengan kasus dugaan korupsi dana CSR. Selain ruangan Peri, KPK juga menggeledah sejumlah ruangan lain di Bank Sentral. Rudi menyebut penyidik mengambil sejumlah barang bukti seperti dokumen dari kantor BI, diantaranya berasal dari ruangan Peri Warjio. Selanjutnya KPK akan mendalami informasi mengenai barang-barang bukti tersebut melalui pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bank Indonesia buka suara terkait kasus yang tengah diselidiki oleh KPK terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyatakan bahwa penyaluran dana CSR sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Usai dilakukan penggeledahan oleh KPK, Bank Indonesia buka suara terkait hal tersebut. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyatakan bahwa penyaluran dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia telah melalui mekanisme atau aturan yang berlaku. Seperti pemberian dana CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah dan memiliki program yang konkret. Selain itu, penyaluran dana CSR kepada yayasan harus memiliki laporan pertanggungjawaban. Selain itu, pemberian dana CSR juga dilakukan oleh satuan kerja yang berada di kantor pusat maupun di kantor-kantor perwakilan. CSR atau program sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah. Dan itu kedua, ada program kerja yang konkret dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawabannya oleh
oleh yayasan itu ada, dan itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan. Dalam statement sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa di mana Dewan Gubernur. Dewan Gubernur setiap tahun hanya membuat alokasi besarannya, yaitu melalui 3 pilar atau 3 bidang program. Satu adalah bidang pendidikan, khususnya mengenai beasiswa. Setiap tahun Bank Indonesia memberikan tambahan beasiswa kurang lebih 11 ribuan ya, 11.000. Jadi pendidikan beasiswa. Dan yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM maupun yang lain-lain. Dan bidang yang ketiga adalah untuk ibadah sosial. Jadi alokasi besarnya itu diajukan oleh satuan kerja, kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur secara tahunan alokasi besarnya. Sementara pelaksanaannya ada di satuan kerja dengan prosedur ketentuan yang tadi. Ya. Bank Indonesia menyampaikan pemberian dana CSR dari satuan kerja biasanya menyasari pada 3 bidang, yakni pendidikan seperti beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti UMKM, dan rumah ibadah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkotika asal Filipina, Mary Jane, sebelumnya pada Selasa malam dipindahkan dari Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta Pondok Bambu, Jakarta Timur. Mary Jane dipindahkan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan dipulangkan ke Filipina pada Rabu dini hari tadi. Inilah detik-detik Mary Jane keluar dari Lapas Perempuan Kelas 2A, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selasa malam dengan pengawalan sejumlah tim Kejari Sleman dan pihak lembaga permasyarakatan. Mary Jane sempat memberi salam kepada awak media, serta mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak seperti Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan, yakni Yusril Iza Mahendra. Selain itu, Mary Jane juga mengaku membawa kenang-kenangan dari Indonesia, seperti gitar, rosario, origami kupu-kupu, rajutan, dan pakaian. Bahagia, sangat bahagia. Mary, kanan. Terima kasih. Mary, kanan, Mary. Bapak Presiden Prabowo. Mary, sini, Mbak. Bapak Menteri Yusril dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Aku cinta Indonesia. Kami bawa sama. Saya bawa kenangan dari sini. Mary, kanan, Mary. Mary. Kupu-kupu, rajutan, rosario, baju pakaian baju yang aku pakai juga teman-teman. Selanjutnya, Mary Jane langsung dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk selanjutnya dipulangkan ke Filipina. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, TNI AL berhasil menembakkan rudal Exocet MM-40B3 dari kapal perang KRI RE Marta Dinata 331 dan hancurkan sasaran strategis darat yang berada di Pulau Gundul, Kepulauan Karimun Jawa. Penembakan ini merupakan rangkaian latihan penembakan senjata khusus yang merupakan kegiatan dalam latihan operasi laut gabungan 2 tahun 2024. Diawali apel gelar pasukan Satuan Tugas Latop Selagap 2 yang dipimpin oleh Laksamana Muda TNI Arianto Condrowibowo di Makoko Armada 2. Selanjutnya seluruh pasukan latihan bergerak menuju daerah latihan. Latop Selagap sendiri merupakan agenda puncak dari peringatan HUT Armada RI 2024. Kegiatan latihan penembakan ini dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang on board di atas kapal markas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat KRI RJW 992. Di mana Kasal memberikan perintah langsung untuk pelaksanaan penembakan rudal Exocet. Dalam penembakan ini rudal Exocet MM-40B3 yang diluncurkan dari KRI REM 331 sebagai kapal penembak utama berhasil dengan tepat mengenai sasaran strategis musuh di darat Pulau Gundul yang berjarak 66,6 km dari unsur penembak. Selain penembakan rudal Exocet, juga dilaksanakan penembakan roket RM-70 Grade Marinir TNI dari atas geladak KRI Teluk Amboina KRI ABN 503. Kasal menyampaikan apresiasi atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan penembakan senjata, khusus TNI AL di perairan Pulau Gundul dalam keadaan aman dan sukses. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo Sepekan Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Sepekan. Pemirsa, 2 bidan asal Tegarrejo, Yogyakarta ditangkap personel polisi dari Polda Yogyakarta karena dugaan penjualan bayi sejak 2010. Pihak polisi mengatakan terduga pelaku menjual bayi dengan harga mencapai 85 juta. Promosi dilakukan lewat layanan adopsi bayi di media sosial. 2 bidan berinisial DM dan JE di Yogyakarta ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penjualan bayi secara ilegal. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriandi menyebut, kedua tersangka beraksi sejak belasan tahun. Polisi menyebut kedua tersangka telah menjual sebanyak 66 bayi. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya perdagangan bayi di salah satu rumah sakit bersalin di Tegarrejo, Kota Jogja. Setelah melakukan penyelidikan, tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY akhirnya menangkap kedua tersangka pada Rabu lalu. Dari pemeriksaan kedua bidan itu, tidak memiliki surat izin praktik atau SIP. Saat itu, polisi juga mengamankan bayi perempuan usia 1,5 bulan yang hendak dijual. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para tersangka telah melakukan penjualan bayi sejak tahun 2010. Bayi-bayi itu dijual ke berbagai daerah di Indonesia. Diketahui dari kegiatan tersangka tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki 28 dan bayi perempuan 36 dengan modus biaya persalinan untuk bayi perempuan kisaran 55 hingga 65 juta. Dan bayi laki-laki dari 65 hingga 85 juta rupiah. Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa tersangka JM merupakan residivis dalam kasus yang sama. Proses penjualan bayi itu atas sepengetahuan orang tua kandung. Modus para tersangka yakni menjual bayi untuk diadopsi secara tidak sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 83 tentang perlindungan anak serta pasal 76F perlindungan anak. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Perkara tindak pidana penjualan ataupun perdagangan anak, dalam hal ini adalah bayi. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76
akan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta. Terkait dengan hal tersebut, kami sudah mengamankan penangkapan dan penahanan terhadap 2 orang tersangka dan kami lakukan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum dan didapat informasi bahwa para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010. Kemudian para tersangka ini pernah menjadi residivis di tahun 2020 dan telah divonis selama 10 bulan di Lapas Suka Miskin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tembok SPBU roboh di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa pagi kemarin. Naas, pada saat tembok roboh terdapat 3 warga yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Robohnya tembok ini menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan 1 warga luka-luka. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pancur Batu untuk perawatan intensif. Saat ini Kapolsek Pancur tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti robohnya tembok tersebut. Viral di media sosial. Video menunjukkan detik-detik tembok roboh dan menimpa 3 warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 orang warga dilaporkan meninggal dunia dan 1 orang warga mengalami luka-luka setelah tertimpa tembok sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang sudah lama tidak beroperasi. Peristiwa naas ini terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ketiga korban tengah melintas di sekitar lokasi kejadian. Tiba-tiba, tembok setinggi 3 meter dan sepanjang 15 meter yang berada di samping SPBU roboh dan menimpa mereka. 2 korban yang meninggal dunia telah teridentifikasi sebagai Muslimah dan Ika. Keduanya merupakan warga Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu. Sementara itu, seorang korban lainnya bernama Nuraimah masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pancur Batu. Kapolsek Pancur Batu, AKP Krisnat, membenarkan peristiwa ini. Menurutnya, pihaknya telah melakukan olah TKP dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti robohnya tembok tersebut. Dari Jakarta, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, remaja putra berusia 16 tahun yang telah putus sekolah melakukan aksi pelecehan terhadap remaja putri yang juga masih di bawah umur dengan melakukan aksi begal payudara di gang sempit di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku pelecehan yang berusia masih di bawah umur namun telah memiliki istri dan anak ini melakukan aksi tersebut dilatar belakangi akibat sering menonton film porno. Remaja putri inisial CF, usia 14 tahun menjadi korban begal payudara di gang sempit di Jalan Z, Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Pasca kejadian, korban dalam keadaan trauma, kemudian melaporkan kasus pelecehan yang baru saja dialaminya ke Mapolsek Palmerah. Mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian perkara dan memeriksa sejumlah rekaman CCTV yang terpasang di tiap sudut di pemukiman tersebut. Berbekal dari rekaman tersebut, unit Reskrim Polsek Palmerah berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan pengejaran. Diketahui antara korban dan pelaku sama-sama masih di bawah umur. Pelaku remaja laki-laki inisial HRS berusia 16 tahun akhirnya berhasil diamankan petugas kepolisian di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Pasca penangkapan, Polsek Palmerah kemudian melakukan gelar perkara. Namun karena masih di bawah umur, pelaku tidak dihadirkan dalam gelar perkara tersebut. Dalam keterangannya saat menggelar jumpa pers di Mapolsek Palmerah, Kanit Reskrim Polres Palmerah, AKP Rahmat Wibowo, menjelaskan modus operasi pelaku yang diketahui telah putus sekolah dan kini kesehariannya berjualan ayam potong ini mencari sasarannya dengan mengendarai sepeda motor. Setelah mendapati target yang diincarnya, pelaku kemudian meremas payudara korbannya dan langsung tancap gas. Bahkan aksi begal payudara tersebut telah dilakoni pelaku selama 8 kali dengan korban berbeda di sejumlah lokasi di Depok dan Jakarta Barat. Sementara motif pelaku melakukan aksi tersebut dilatar belakangi akibat sering menonton film porno. Sebagai informasi, pelaku diketahui telah memiliki istri dan anak meski usianya masih di bawah umur. Sementara itu, terkait kasus yang pelakunya adalah anak di bawah umur, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan Bapas dan PPPA, di mana nantinya pihak Bapas masih menunggu kedatangan orang tua pelaku untuk berkomunikasi langsung terkait proses hukum yang menjerat anaknya yang kini sedang berjalan. Untuk pelaku sudah berhasil kami tangkap, kemudian berdasarkan dari keterangan pelaku sudah 8 kali melakukan
pencabulan atau orang bilang begal payudara. Hasil pemeriksaan pelaku sering menonton film porno. Untuk pendampingan sampai saat ini kami menunggu dari pihak keluarga, nanti kami hubungi karena sampai saat ini kami belum dapat menghadirkan yang bersangkutan, orang tuanya ini masih belum ada respon. Sehingga bagaimana nanti adalah bagaimana memediasi di antara para korban dan juga stakeholder. Apakah memang saya setuju dengan Bapak Kanit Reskrim bahwa nantinya anak ini memang ketika di Litmas tidak ada penyesalan. Jadi ya biasa saja. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya, gawai, dan pakaian yang pelaku kenakan saat melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014, dan pasal 289 KUHP atau pasal 281 KUHP tentang kejahatan perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang pemuda asal Cianjur harus berurusan dengan kepolisian karena terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Para pelaku yang kesehariannya berprofesi sebagai penjahit baju ini nekat melakukan aksi tersebut dilatar belakangi minimnya penghasilan yang didapat lantaran sepi job, di mana kondisi tersebut juga diperparah. Para pelaku ini kecanduan dengan obat-obatan terlarang atau psikoterapika. Anggota Reskrim Polsek Palmerah menggerebek sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian kelompok pelaku curanmor yang beraksi wilayah hukum Palmerah, Jakarta Barat. Penggerebekan ini bermula dari penangkapan salah satu pelaku berinisial AR di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dari keterangannya, petugas kembali melakukan penangkapan 2 pelaku lainnya, yakni HM dan DR di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Ketiga pelaku diamankan petugas berdasarkan laporan salah satu korban yang kehilangan sepeda motor. Dari hasil video CCTV yang disertai dalam laporan tersebut, petugas berhasil mengidentifikasi dan meringkus ketiga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah melakukan aksi pencurian tersebut sejak 3 bulan terakhir di wilayah Kebonjeruk dan Palmerah, Jakarta Barat, di mana dalam melancarkan aksinya, ketiganya menargetkan sepeda-sepeda motor yang terparkir di pemukiman dan tidak memasang kunci ganda. Diketahui para pelaku kesehariannya berprofesi sebagai penjahit rumahan, di mana aksi curanmor tersebut nekat mereka lakukan karena dilatar belakangi minimnya penghasilan yang didapat. Lantaran sepi job, di mana kondisi tersebut diperparah, lantaran mereka terlanjur candu dengan obat-obatan terlarang atau psikoterapika. Modusnya bahwa yang pertama itu boncengan itu bertiga, sama seperti yang 3 bulan yang lalu, boncengan bertiga. Setelah ada motor, yang satu turun, yang satu standby. Nanti kalau udah dapat motor itu langsung dinaikin berdua. Setelah jauh kira-kira aman, yang satu bawa barang bukti motor dibawa ke Pasar Minggu, langsung yang 2 melanjutkan perjalanan mencari sasaran. 3 bulan yang lalu itu kelompok Kebonjeruk, kelompok Cianjur yang di AR kami lakukan penangkapan di Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian HM dan DR kita lakukan penangkapan di Kalibata, Jakarta Selatan. Jadi untuk hasil pemeriksaan kami, pelaku ini melakukan sudah sebanyak 5 kali. Terus kemudian hasil pencuriannya dijual ke daerah Cianjur. Mereka ini terindikasi memakai psikotropika. Dari tangan ketiga pelaku, petugas mendapati barang bukti berupa alat dan hasil kejahatan. Di antaranya seperangkat kunci letter T, pakaian yang mereka gunakan saat beraksi, serta 3 unit sepeda motor Matic hasil curian. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Palmerah dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana selama 5 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gempa magnitudo 7,3 mengguncang negara Pulau Vanuatu di Pasifik Selasa siang waktu setempat. Menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Sejumlah bangunan dilaporkan rusak, termasuk gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Dalam video terlihat, sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,3 mengguncang negara Pulau Vanuatu di Pasifik pada 17 Desember 2024. Selasa siang waktu setempat, Badan Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan gempa berpusat sekitar 30 km dari barat ibu kota Port Vila, Vanuatu, dengan kedalaman 43 km dari dasar laut. USGS juga mengeluarkan peringatan ancaman gelombang tsunami yang muncul imbas gempa dahsyat ini. Hingga kini, belum ada laporan mengenai korban atau kerusakan yang detail imbas gempa Vanuatu ini. Namun, sejumlah gedung termasuk Kedutaan Besar AS di ibu kota ikut rusak imbas gempa tersebut. Pemerintah setempat dan negara-negara tetangga kini tengah memantau situasi sambil bersiap mengantisipasi dampak lanjutan dari gempa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu mengalami luka parah setelah mempertahankan motornya dari pelaku pencurian di Semper Timur, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Korban yang terluka dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku berhasil melarikan diri. Pada Selasa 17 Desember 2024, seorang ibu menjadi korban percobaan pencurian motor di daerah Kebantenan Oxford, Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara, sekitar pukul 11:17 waktu Indonesia Barat. Pelaku mencoba mencuri motor korban yang sedang terparkir di depan gang Boran. Korban yang berusaha mempertahankan motornya mengalami luka parah akibat terseret oleh pelaku yang melarikan diri setelah insiden tersebut. Korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Untuk sementara, polisi sedang menyelidiki kejadian ini dan meminta saksi mata untuk memberikan informasi guna membantu proses penyelidikan dan penangkapan pelaku. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini dalam Sinpo Sepekan. Tetap saksikan Sinpo TV untuk update berita terbaru Anda. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.